Baik, bertemu kembali dengan saya, Gridana. Hari ini saya akan sharing kembali tentang materi pariwisata dan budaya, yang mana akan kita bahas jenis dan macam-macam pariwisata di dalamnya. Untuk lebih lanjut, kita akan sharekan materinya. Ya, pariwisata jenis dan macamnya. Ya, Bali sebagai daerah objek wisata tentunya sudah betul tidak lepas dari kegiatan pariwisata. Dan oleh sebab itu mari kita kenali apa-apa saja yang ada di dalamnya ya. Ya, industri pariwisata ini merupakan serangkaian perusahaan satu sama lainnya yang tidak terpisah yang saling mensupport, kaitan fungsional, terpadu, menghasilkan barang dan jasa sebagai kebutuhan seorang dalam perjalanan beserta keperluan lainnya. Ya, industri pariwisata kita bedakan menjadi industri primer, yaitu di mana pertama mengurus transportasi, akomodasi, makanan, dan minuman. Yang kedua ada perusahaan sekunder yang memasok cendera mata, barang lain, hiburan, asuransi, jasa bank, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi dalam konteks industri pariwisata. Kita lihat faktor dalam batasan divisi pariwisata itu sendiri adalah perjalanan dilakukan sementara waktu. Kemudian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu bersifat tamasya atau rekreasi dan bukan mencari nafkah. Nah itu ya kurang lebih itu batasan dari definisi pariwisata yang perlu dipahami sehingga kalian bisa membedakannya. Lalu jenis macam pariwisata ada pariwisata lokal yang mana pariwisata setempat mempunyai ruang lingkup yang enggak sempit dan terbatas ya. Kemudian ada jenis pariwisata regional, itu berkembang di suatu daerah atau daerah lain yang lebih luas dari lokal dan lebih sempit dari nasional, misalnya Bali. Jadi pariwisata nasional, kita ada juga pariwisata internasional, ya yang bisa kita ketahui. Lalu jenisnya ada business tourism. Nah, business tourism adalah pengunjung datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, itu bisa kalian bedakan. Kemudian ada vocational tourism. Jadi orang yang melakukan perjalanan, yang terdiri orang-orang yang berlibur. Nah, itu yang bisa dibedakan. Kemudian ada educational tourism, pengunjung untuk tujuan belajar atau studi mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ada culture tourism, memotivasi bagi karena ditarik seni budaya. Nah, itu. Kemudian ada pariwisata kesehatan, yang mana motivasinya berdasarkan peluang untuk menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian ada jenis commercial tourism dikaitkan dengan kegiatan perdagangan internasional atau nasional, misalnya expo, fair, atau exhibition. Nah, itu bisa kalian lihat banyak sekali kegiatannya. Kemudian di sport, nah ini bertujuan untuk menyaksikan suatu pesta olahraga ya. Di sini kalian misalnya ada Olimpiade, SEA Games, Asian Games dan sebagainya, itu yang bisa dilakukan ya untuk kegiatannya. Lalu political tourism, ya bisa kira-kira apa namanya dicermati bahwasanya ada kunjungan kepresidenan, itu juga bisa bagian dari kegiatan pariwisata. Ada social tourism, ya dari segi penyelenggaraan tidak berkaitan untuk mencari keuntungan, tapi mengembangkan misi sosial di dalamnya. Kemudian ada religion tourism untuk perjalanan melihat atau menjalankan upacara keagamaan. Gitu. Ya, jadi itu yang ada. Kemudian ada juga definisi dan jenis wisatawan, bisa kita bedakan. Wisatawan adalah pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal 24 jam di negara yang dikunjungi gitu ya. Jadi tujuan perjalanan adalah pesiar, rekreasi, hubungan dagang dan sebagainya. Nah, ada juga istilah pelancong, pengunjung sementara yang tinggal kurang dari 24 jam di negara yang dikunjungi seperti itu ya. Oke. Jadi itu jenisnya dan macam wisatawan bisa kalian lihat, ada wisatawan asing dan wisatawan domestik. Nah, kemudian ada transit turis, ya pastinya penerbangan-penerbangan itu membuka transit perjalanan, jadi sanalah akan terjadi sebuah perjalanan wisata di dalamnya. Ya, domestic turis dan ada yang bertugas di luar negeri dan pulang
ke negara asal melakukan perjalanan wisata. Kemudian ada business tourist, perjalanan wisata setelah tujuan utama selesai. Nah, itu mereka berbisnis, kemudian lalu berwisata. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat sebagai inspirasi dalam mempelajari dunia pariwisata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.